Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu.
Panggon iki kebak cerita balik kambang penuh kenangan. Rek apa kowe ra kangen kumpul maneh padha keguyonan kebyar kebyuran kegojekan sirat-siratan uber-uberan. Balik kambang penuh kenangan sing ora bisa dilalekno. Masya saiki bebencaran nanging isih padha kirim layang. Ati iki tansah sumelang ning kene aku linggo dhewean. Panggon iki kebak cerita balik kambang dadi kenangan. Panggon iki kebak cerita balik kambang penuh kenangan. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, saya mohon maaf ya, ada gangguan teknis tadi ya. Jadi salah publikasi ya nggak. Ternyata yang live-nya tuh hanya ke saya aja, nggak ke publik ya. Jadi mohon maaf ya. Kebetulan ini di bulan maaf memaafkan ya. Selamat malam sekali lagi pada teman-teman semua yang mendengarkan nongkrong bareng ya. Selamat malam Kak Grace, Kak Novi yang berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kak Novi? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sen. Sehat ya, Kak Sen? Amin, sehat Kak Novi. Alhamdulillah. Oke, tadi memang apa yang dikatakan Kak Sen only ya, karena kita nggak mengubah. Ternyata ada kesalahan teknis. Jadi kita kembali ketemu di acara yang super wadaw ya. Di sini ada saya Kak Novi Spiderman. Tadi yang Kak Sen Batman ada di Hong Kong, kemudian ada Wonder Woman Kak Grace ya. Sepertinya acara malam ini akan sangat istimewa karena kita ada beberapa tamu. Seperti biasa di minggu malam, ini khususnya acara ini pakai komplit ya. Ada inspirasi, ada kisah berbagai manusia di atas dunia yang hanya panggung sandiwara, para jomblo ya. Saya langsung ke colek saja yang ada di seberang saya. Itu selamat malam Kak Grace. Selamat malam Kak Novi, Kak Sam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di Hongkong khususnya, dan mungkin juga yang di Thailand, Singapura, Malaysia. Apa kabar semuanya? Semoga malam ini di penghujung akhir ya, akhir Ramadan di penghujung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan masih menikmati malam minggu yang ceria bersama 3 in 1. Betul. Ya, Hari ini kan hari terakhir bulan April, ya, tanggal 30 sudah. Waktu begitu cepat berlalu, artinya kita semakin tua karena nggak ada orang semakin muda. Jadi semakin berkurang. di H-1 untuk menjelang 1 Syawal yang akan diperkirakan jatuh pada tanggal 2 1 Syawal itu adalah Lebaran ya bagi umat Muslim. Oke, dan ya kelihatannya jadi ini Lebaran. Kenapa? Karena pohon kelapa udah pada gundul. Udah pada Ya, daunnya udah ditebang semuanya. daunnya pada kemana? Saya bilang biasa Ke pohon Hongkong, kelapa. diekspor. Ya, Ekspor Kak Novi. tapi bicara ekspor dengan adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo tentang larangan ekspor CPO itu minyak mentah. Sekarang minyak goreng diperkirakan turun. Ya, Grace. Jadi Turun harga. turun harga. Alhamdulillah. Jadi Artinya kalau sekarang lagi sekarang. kedudukan jagung rebus sama pisang rebus sekarang mulai sejajar ya. Oke, itu di suasana ini juga luar biasa. Mudik pasti yang jadi puncak adalah kemarin hari Jumat, dan hari ini juga masih menjadi puncak arus mudik. Kenapa? Karena dendam 2 tahun itu, 2 tahun yang saya maksud dendam di sini bukan dendam kesel tapi dendam positif, di mana mereka ya keluarga kan kangen ya sama yang sedang merantau. Nah, bicara mengenai merantau ini nggak lepas dengan teman-teman kita yang ada di Hongkong. Ya, banyak yang hampir semua itu kan termasuk Grace, termasuk Kasem dan teman kita itu juga merantau. Tapi untuk yang mudik itu saya ketemu orang ibu-ibu, dia rupanya dia tanya sama keponakannya, nanya ke dia, Mbak, nanti saya kalau mudik itu naik mobil yang jendelanya banyak ya? Iya, yang jendelanya banyak, yang bannya gede, itu namanya bis. Kalau yang mobil buntung terus ada lampu sama lagu itu namanya odong-odong. Yang bukan odong-odong. Dia mau pulang ke Malang, bukan ke Malang, ke Jogja, Pak Purwokerto dia itu naik apa sih namanya, naik bis. Karena kalau mobil nggak ada kapnya apa? Odong-odong. Odong-odong. Wah, bukan beca ya? Iya. Enggak, di sini bilangnya pickup buntung. Oh, pickup buntung. Buntung itu kalau hari Lebaran seperti ini ya Kak Grace, karena buntung nggak dipotong memang sengaja untuk usaha. Ngangkut daun kelapa tadi buat bikin ketupat. Nah, Angkut kambing juga kan? kambing, di dalamnya kambing kan kayak kontainer, ada 100 macam. Di dalamnya kambing tuh ada ayam, ada bebek di bawahnya. Sampai kelapa, sampai di tujuan bebeknya mati, ayamnya mati, keinjak-injak sama kambing. Kan begitu persoalan. Persoalan mudik ini banyak. Mudik ini banyak persoalan. Iya. Di airport juga kadang-kadang dia go show, jadi nggak sempat beli tiket di travel atau di link lewat internet, dia datang aja ke airport. Mbak, saya mau ke Medan, apa namanya, tapi ini pesawat ke Aceh gitu, bisa nggak saya turun di Aban atau di Minangkabau gitu kan, sebelum sampai ke Medan, karena dia mau ke Medan lewat dari jalan darat. Yang namanya pesawat kan lurus lewat udara. Kalau bis kita bilang, Pak, saya mau turun depan, bisa kan? Kalau pesawat nggak bisa kan? Jakarta Medan lurus. Terus dia mau turun di mana? Jadi tolong pastikan yang mau mudik dari Indonesia, dari Hongkong ke Indonesia, Anda nggak bisa turun, nanti nggak di Taiwan. Ketemu dulu orang, nggak bisa. Iya. Dan yang pasti itu yang mudik, pastikan bahwa kalian punya kampung. Jangan
bukan kayak saya. Saya itu kalau musim lebaran ini perasaan udah kayak lengkoas. Ya. Asem, perasaan saya agak asin pahit. Makin dikemut, makin digrebus, makin pedas. Kenapa? Saya nggak punya kampung. Kalau kampung saya jauh banget. Sama-sama Pastor Janet itu dari pihak ibu. Ya, Sulawesi Utara. Ya, oke. Dari pihap ayah, ya di Jakarta. Jadi tadi bicara mengenai merantau, kita ada selamat malam pendengar radio nongkrong bareng. Kita juga ada yang kita undang seperti biasa di acara radio nongkrong bareng malam minggu, khusus malam minggu. Ini episodenya jomblo. Only me can make my hair come true. Yaitu Mbak Ika. Halo, selamat sudah. Malam Kak Novi, Kak Sam, malam Kak Des. Selamat malam Mbak Ika. Masih muda. Maksud saya bukan muda, usia pasti masih muda lah, tapi artinya masih SMP gitu ya. Aduh. Bawa umur. Mbak Ika nama lengkapnya Mbak Ika Saraswati. Oke. Bukannya Mbak Ika bukannya Ika Saraswanti ya? Saraswati. Kalau Saraswanti itu buat ngecek itu tes makanan. Oh iya betul. Sebelum kita ngobrol Mbak Ika, saya mau sapa beberapa teman, boleh ya Mbak Ika ya? Boleh. Selamat malam buat Jenny Tia, ya. Semoga sehat. Mbak Anung, selamat malam. Right. Mbak Ika Oktaviani, terus ada Mbak Eli juga selamat malam. Terus ada Mbak E di Sekipner. Ini beda Eli sama E. Mbak E. Ya, Mbak Eli yang pernah juga join di kita, kena COVID. Itu dia butuh napas buatan waktu itu. Kalau saya ada mungkin saya memberikan bantuan pernapasan ke Mbak Eli karena dia waktu itu sempat karantina di kamar sendiri, tapi Mbak Eli yang itu ya, bukan Mbak Eli yang di Sekime. Jadi susah napasnya malam-malam, kasihan nggak bisa napas. Itu kan perlu napas buatan ya, nggak harus langsung mulut ke mulut, itu bisa pakai teropong kan. Jauh. Kanovitusnya ada Kak Diana Septian, siapa tuh? Kak Diana Septian hadir katanya. Thank you. Selamat malam. Thank you semuanya. Terus Jawa Nana Andi Mok. Mendingan seringin ke Kadres ya. Karena persoalan muncul ketika Mbak Yuli Cakoto mau main. Panjang bener nih namanya ya nggak? Selamat malam. Waduh, dia kasih apa? Dia kasih jantung kepada saya. Kirim semua. Ada yang kirim kelinci, ada kirim jantung hati. Silakan. Tapi nggak ada yang kirim selfie. Di penghujung Ramadan ini. Kemudian Mbak Eli Prasilia. Mbak Eli ini Eli lagi. Prasilia Sukian yang pernah jadi tamu kita, ya. Oke. Yang lain silakan memberikan komen terus, nanti kita akan colek. Sekarang saatnya kembali ke Mbak Ika Saraswati yang saat ini sudah gabung ya. Silakan Grace, mungkin mau berbincang-bincang dengan Mbak Ika. Ada di mana nih Mbak? Iya. Sekarang ada di Lantau. Oke. Wih, jauh bener. Ada di Lantau. Merantau ke Lantau, Aing merantau. Ya, ke Lantau. Itu merantau. Oh, itu merantau. Ya, jadi Mbak Eli ini, Mbak Ika, ya silakan Mbak Grace. Iya Mbak Ika, gimana nih rencananya? Katanya mau pulang kampung nih. Ini kan Mbak Ika udah berapa tahun Mbak Ika di Hong Kong? Terus kapan mau selesai 14 bulan 7 ini rencana mau pulang Mbak Grace. Ini mau pulang terus atau mau cuti? Pulang terus. Mudah-mudahan betah di Indonesia.
Wah, terus gimana nih persiapannya untuk pulang Indonesia? Udah siap? Kalau persiapan sih lebih ke ini ya, terutama itu ke mental. Karena kebanyakan itu biasanya kan kalau pulang ke Indonesia itu pasti beberapa bulan pasti kan nggak kerasan, makanya jauh-jauh hari udah harus dipersiapkan kayak gitu. Misalnya pengen buka usaha apa atau gimana gitu udah harus dipikirkan dari sekarang kayak gitu. Iya. Ya, agar supaya Iya, baik biar lanjut Kak. Kalau bisa kan kalau ada pekerjaan misalnya ada penghasilan itu biar nggak kembali ke sini lagi gitu loh Kak Grace. Betul. Oh iya betul. Berapa tahun Mbak Ika nggak pulang? Selama 18 tahun di Hong Kong, 18 ya? Biasanya setiap finish kontrak pasti cuti, karena ini kemarin tuh sebenarnya udah mau pulang terus 2 tahun yang lalu karena ada corona itu akhirnya tunda lagi gitu loh Kak Novi. Jadi 2 tahun sempat mendekam lagi di Hong Kong, diperpanjang lagi. Totalnya berapa tahun nggak kembali ke Indonesia? Kurang lebih 3 tahunan lah belum pulang, dari terakhir cuti 2019 itu Kak. Di mana Mbak pulang, kemana? Jawa Timur mana? Banyuwangi. Ya, ujungnya ke Pulau Jawa bagian timur. Betul. Reconnecting. Baik Kak Ika. Iya. Ika. Mbak Ika, kamu Ya Kak Sam. pulang untuk selamanya. Ya, untuk selamanya, betul nggak? Betul. Jadi tidak balik lagi ke Hong Kong. Rencana apa yang membuat Anda mau pulang ke Indonesia? Karena yang pertama itu pasti karena udah lama gitu ya Kak. Terus faktor usia juga. Terus orang tua pun juga udah nyuruh kayak gitu, suruh cepet-cepet pulang kayak gitu. Terus gini, karena ya udah ada pegangan nih istilahnya kayak gitu Kak. Makanya udah siap gitu loh, udah siap secara mental sama batin udah untuk pulang kayak gitu. Punya tabungan nggak? Tabungan ada. Iya, harus bawa tabungan. Iya, harus dong. Kalau nggak bawa tabungan Iya, itu nomor 1 Kak. ya nggak? Nah, tabungan cukup nggak untuk berinvestasi atau buka usaha? Insya Allah cukup, karena sebelum pulang ini kan dari 2 tahun yang lalu udah di planning kayak gitu loh Kak. Makanya sekarang udah siap kayak gitu. Oh, rencana mau usaha apa? Ini kan sekarang ya kayak babat alas itu ya Kak, mulai jualan online di Shopee kayak gitu. Terus kemudian juga jadi vlogger kayak gitu. Jadi ya ada endorse juga. Seperti itu. Generasi milenial ini kasarnya. Soalnya sekarang itu kan apa-apa media sosial kayak gitu, iya online apa gitu. Jadi ngikutin aja kayak gitu loh, karena apa-apa sekarang itu kan serba online, beli baju online kayak gitu. Jadi makanya ada peluang ya coba-coba gitu loh Kak. Dan kemarin itu mendekati Lebaran kemarin itu kan saya itu jualan kayak taplak, kayak apa itu dari Cina itu kan Kak, lumayan laris kayak gitu loh mendekati Lebaran ini. Jualan apa itu? Taplak terus ada kayak taplak meja kayak gitu, toples kayak gitu, sama jam-jam dinding, aksesoris kamu lah. Mbak Ika itu pasang di online aja begitu, terus ada orang order di Shopee, terus di Shopee terus orang order kayak gitu Kak, jadi dropship kayak gitu. Order dropship ini menarik sekali. Keren sekali. Saran apa yang bisa diberikan kalau orang-orang yang ingin mengikuti cara berdagang Mbak Ika?
Oh kan kebanyakan kan teman-teman kan biasanya jualannya kan cuma di Facebook kayak gitu ya Kak. Itu jadi bisa bisa dikembangkan lagi lewat Shopee kayak gitu. Karena menurut aku itu kalau di Shopee lebih aman gitu loh Kak transaksinya. Nah, kalau Shopee nih kita bahas sedikit ya. Kalau Shopee kan di Indonesia, Malaysia, terus di mana lagi tuh? Singapura kayaknya. Di Hong Kong kan nggak ada Shopee, ya. Di Hong Kong kan nggak ada Shopee. Jadi kamu drop ship itu, misalnya taplak itu kamu belinya dari mana? Oh itu kan ada teman yang enggak kan itu kan ada teman memang dia udah eksportir kayak gitu importir kayak gitu loh Kak. Ada ininya kayak gitu. Terus kita cuma tinggal ngambil aja dari dia kayak gitu. Kita misalnya kayak dikasih video sama foto, kita tinggal upload aja di Shopee kita ya. Terus kalau ada customer gitu kita tinggal ngomong sama yang di gudangnya gitu Kak, kayak gitu. Kita tinggal kasih kayak yang emas juga sama kayak gitu. Kita tinggal ngirim resi otomatisnya aja kayak gitu. Misalnya dari JNT atau JNE kayak gitu. Maksud nih, Kak Novi, tunggu bentar. Maksud saya tuh misalnya kayak dropship. Nah, misalnya saya buka toko di Shopee, ya. Itu gudangnya di mana? Gudangnya di Indonesia berarti kan? Ya, gudangnya di Indonesia itu di Malang Kak, gudangnya. Maksud saya begitu. Tergantung produk ya. Tergantung produknya kan. Kalau dropship itu nggak cuma satu toko. Karena di Malang. Kebanyakan ngambilnya Malang. Kalau tas-tas itu aku ngambilnya dari Jakarta Kak. Tapi alamat toko tetap Banyuwangi. Oh iya. Iya. Enggak, yang dimaksud dropship itu sebetulnya kamu tidak menyetok barang. Jadi orang yang menyetok, ya kita kerjasama dengan orang itu. Ya, nah orang itu yang akan mengirim ada order langsung masuk ke dia. Dianya, kita yang terima uang, orang itu yang kirim barangnya, pembayaran dari kita ke dia itu langsung ya. Iya, kita transfer ke suppliernya, terus customer itu uangnya kan masuk ke Shopee dulu Kak. Nanti kalau barang udah diterima, baru dari Shopee masuk ke kitanya kayak gitu. Dipotong berapa persen tuh? 5% atau 2% kayak gitu, kayak biaya administrasi gitu dari Shopee-nya Kak. Biasanya misalnya kayak tapla harga 300 kayak gitu, mungkin kebanyakan cuma 4.000 atau 3.500 kayak gitu mas admin kayak gitu Kak. Udah berapa lama Mbak Ika menggeluti tertarik dengan dunia shopping online? Sebenarnya sih coba-coba udah ada setahunan, cuma kayak berhenti jalan kayak gitu, soalnya kan juga sibuk bikin video juga kayak gitu loh Kak. Jadi kadang kayak enggak ini kemarin kayak video apa Mbak Ika? Di YouTube. YouTube-nya apa Mbak? Ika Rasti. Konten apa ya Mbak Ika Rasti? Kalau kontennya sih awal-awal sih kayak daily vlog kayak gitu, tapi terus akhirnya kayak konten makan, kuliner kayak gitu. Akhirnya yang nonton mulai tertarik, akhirnya ya kayak bisa dibilang sih kuliner sambil kadang mukbang kayak gitu sih Kak, kadang masak-masak kayak gitu. Tadi sebelum kita streaming saya bilang saya pernah nonton Mbak Ika itu sedang demo masak pentak atau apa gitu ya, kameranya dekat. Ini saya pikir satu kemajuan ya untuk pendengar radio nongkrong bareng semua, karena zamannya sudah di sini. Kita nggak bisa setback, nggak bisa mundur. Gue mau buka lapak aja ya Kak Grace ya. Banyak itu masih bisa kita buka lapak seperti kuliner atau seperti Kak Grace ingin buka, tapi lokasinya harus strategis dan menunya pas, karena beberapa hari ini kan bukber ya menjelang tutup Ramadan itu full. Jadi dadakan yang perjalanan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur mudik juga mereka buka lapak dadakan. Tapi saya perhatikan sebelum mereka berangkat, mereka semua belanja lewat online. Anaknya
butuh kacamata buat berenang, kakaknya di Jawa iya minta ban buat berenang, bapaknya nggak perlu repot, tinggal online aja. Ada di genggaman semua. Dan paket ekspedisi itu pagi, siang, sore, malam, kepala saya sampai pusing. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nganterin paket bukan buat saya, buat orang-orang. Termasuk saya beli teknologi yang saya gunakan untuk streaming ini lewat online. Jadi ini satu contoh yang saya mau poinnya adalah yang pertama lah salah satu contoh untuk teman-teman yang masih tradisional. Marilah kita mencoba untuk apa yang dilakukan Mbak Ika Rasti. Silahkan ditambahkan Mbak resep atau tips seperti apa yang saya katakan mengenai dropship. Mungkin nggak kalau Mbak Ika menjadi katakanlah memiliki satu produk terus awalnya di Shopee tanpa diawali jadi bisa aja Kak. Ini Ika, saya mau nanya. Untuk kamu membuka toko di Shopee itu mudah sekali apa tidak? Menurut saya sih mudah, kan cuma nomor Indonesia aja, kan daftarnya bisa pakai, kita kan di Hongkong ya Kak ya, otomatis kan nggak punya nomor Indo, itu bisa pakai nomor bapak atau suami atau ibu kayak gitu bisa. Nanti untuk rekening kan kalau toko saya itu memang rekening sama namanya atas namakan ibu kayak gitu. Oke, terus? Harus taruh deposit? Soalnya kan deposit gak? Enggak. Oh, enggak. Gratis pendaftaran Kak Sam. Gratis. Nah, terus udah gitu kita cari, itu kan kita udah buka toko nih. Terus mau jual barang apa, kamu cari itu? Enggak, awalnya dulu kan gini Kak, saya di Shopee itu awalnya kan dulu saya di YouTube kan, terus banyak juga lumayan gitulah penontonnya. Saya kan kalau nge-vlog itu kan suka makan sambal kan awal-awal lah. Dari penonton itu akhirnya kayak kok suka sambal ini kayak gitu. Akhirnya ada ide kayak gitu, terus jualan sambal awal-awalnya gitu Kak. Terus akhirnya banyak yang tertarik gitu loh. Awalnya cuma dijual secara ini aja di Facebook kayak gitu loh Kak. Terus banyak yang nyaranin, kok nggak dijual di Shopee akhirnya apa sih Shopee gitu, akhirnya penasaran, ya udah terus akhirnya buatlah akun kayak gitu Kak. Terus awal-awal itu yang beli juga subscriber saya sih. Iya, enggak. Ini saya mau mengupas sedikit untuk para pendengar semua yang lainnya supaya mereka juga mungkin bisa menyimak dan memberi jalan untuk mereka ya, mungkin bisa membuka akun. Maksud saya tuh ini istilah pertanyaan yang istilahnya awam, membantu yang berniat ya kasannya. Iya, kalau ada yang berniat mau memulai Shopee, usaha di online. Iya, online Shopee. Nah, maksud saya kamu cari barangnya maksudnya barang apa yang dijual di Shopee setelah sudah buka akun, ya nggak, barang apa yang kamu yang carinya bagaimana? Jadi ketemu gudang ini yang di Malang ini bagaimana? Oh, itu kan teman di sini sih Kak, dulu awalnya di Hongkong sini, tapi dianya sekarang udah pulang ke Indo, memang udah fokus jadi importir kayak gitu, karena udah ada satu tim gitu ya Mbak Ika, ada satu tim. Awal-awalnya sih juga PKW gitu Kak. Terus karena ya udah lumayan besar kayak gitu, dia juga udah punya beberapa reseller banyak sih gitu, akhirnya sekarang udah mutusin memang fokus di Indonesia kayak gitu. Bagus kan, benar. Oh, jadi dia juga dia ambil barangnya dari mana? Dia ambil dari Tanah Abang? Enggak, dari Cina langsung Kak, dari Cina langsung, impor sendiri. Dari Cina langsung? Oh, pinter juga dia bisa dari Cina langsung. Dia masuk ke Indonesia lewat mana itu dia? Dia lewat Jakarta atau langsung Surabaya atau langsung? Kayaknya sih gudang utamanya pertama lewat Jakarta dulu Kak, setelah itu baru pecah alamat dikirim ke Malang kayak gitu. Iya. Sebelum kita lanjut masalah tenis ya, ada satu saran buat jualan online. Yang pertama fast respon. Itu ketika si peminat, karena crowded betul, seperti kita masuk ke sebuah hypermarket yang gede,
Itu kalau kita lihat minyak goreng ada macam-macam merek. Iya. Jadi kemasannya harus packagingnya harus apa sih namanya eye catching gitu, harus cantik. Tapi kan di online orang ingin tahu satu stok tersedia apa enggak. Saya pernah memesan beberapa peralatan untuk kerja, itu ternyata saya cenderung satu melihat pengikutnya ada beberapa orang dari toko tersebut ya. Ini perlu kita tingkatkan supaya orang tertarik, karena kalau nggak ada pengikut, misalnya semua jualan taplak, tapi Ika di sini ada 1,3K 1.300 orang pengikut, atau hanya 8 orang, tapi yang jualan taplak sebelah, toko sebelah di online ini udah 1,3K, orang akan lari ke 1,3K. Ini fast respon melalui live chat itu harus ditingkatkan, karena customer service di online sekarang pembeli itu milenial ini nggak mau bener-bener ribet, dia mau sangat simple dan quality barangnya terjamin ya. Jadi kurang lebih itu yang pertama dan kedua yang harus kita perhatikan, selain masalah teknis tadi di mana ngedrop dan segala macam. Yang kedua, kalau ada modal, Mbak Ika bisa juga bermain di ekspedisinya sendiri, Mbak. Untuk kota Malang. Ya, persyaratannya itu antara lain modal 10 juta rupiah. Tapi Mbak Ika harus berbadan usaha. Jadi begini, Mbak Ika nanti punya pasukan, udah 5 motor aja. Ya, itu untuk menjalankan taplak yang mengirim ke sana sini atau lewat dosen dan lain sebagainya, dijelasin aja kenapa? Karena servis tadi, kembali ke servis pelayanan. Ada 2 poin itu aja. Live chat yang cepat, ya, merespon yang cepat, untuk selesai. Cari pengikut sebanyak-banyaknya, cantumin. Kemudian kalau ya kedepannya buka ekspedisi sendiri. Ekspedisi itu cuma butuh meja aja loh, Kak. Ika. Nggak butuh kantor, cuma butuh meja di situ. Apalagi dropshipper ya, dia cuma bermain di HP aja. Yang penting ada kuota sama nggak reconnect. Soalnya kalau di Shopee itu kan kayak algoritma kayak gitu loh, Kak. Kalau udah ada ulasan, nah kalau udah ada ulasannya bagus, itu udah kayak pembeli itu datang sendiri kayak gitu sih. Iya, jadi internet ini kita diberikan notifikasi. Kalau kita manusia ini berpikir tentang makanan Padang, ya, kita Google makanan Padang atau saya GoFood, itu semua makanan Padang tiap hari akan nongol. Itu namanya algoritma, ya, algoritma. Kalau kita ya, mungkin nih Kak Novi. Oke, Ika, jadi kamu pulang akan mengfokus kepada shopping online ya. Oke. Dan itu sudah menghasilkan cukup untuk kamu hari-hari tinggal di Indonesia. Iya, Kak. Oke. Itu dari kalau dari blogger menghasilkan uang nggak? Ya kalau di YouTube itu kan tergantung view kayak gitu ya, Kak. Kalau view-nya itu misalnya ya bisa 1K ke atas kayak gitu, minimal 5.000 lah kayak gitu ya, tiap bulan bisa dapat gaji kayak gitu. Ya. Itu artinya passive income. Ya. Oke. Baiklah, keluarga di rumah semua atau ada anak atau kan kita banyak 18 tahun atau gimana, Mbak Ika? Single ini. Masih single, yang di rumah bapak sama ibu. Oh, masih single. Ada planning ke depan untuk membangun rumah tangga? Ya, ini pulang insya Allah bulan 10 lah, married. Calon suaminya kerja apa? Boleh tahu nggak? Itu kayak makelar sepeda motor, Kak. Sales.
Bukan sales, kayak ya macam sales. Hah? Kalau sales bukan Mbak, kayak milik pribadi tapi kalian juga sepeda bekas kayak gitu loh Kak. Jual beli sepeda bekas apa ya? makelar Apa itu? Makelar. Maklar, kayak makelaran kayak gitu loh. broker. Broker ya. Jadi kalau ada lelang kayak gitu, misalnya ada lelang kayak gitu di itu ya, terus dia kayak ngambil kayak gitu. Terus kadang kalau dari orang luar misalnya mau jual kayak gitu ya dia ambil. Kadang kalau ada orang beli juga diituin kayak gitu loh Kak. Oh, interesting sekali. Jadi bukannya nggak kerja dengan orang, tapi dia keliling gitu cari motor gitu. Kerja sendiri. Oke, interesting. Jadi udah siap banget lah intinya. Terus Mbak Ika kalau misalkan nih ada teman-teman yang pengen belanja gitu di tempatnya Mbak Ika, gimana caranya Mbak Ika? Apakah ada nama akun Shopee-nya atau bagaimana? Bisa lewat Facebook misalnya berteman sama saya. Kalau postingan yang saya upload misalnya langsung beli juga bisa. Kalau ada akun Shopee misalnya langsung check out di toko saya juga bisa. Akunnya Dapur Ika Rasti, karena soalnya dulu itu kan jualan sambal, karena kan dulu brandnya Dapur Ika Rasti kayak gitu. Brand Dapur Ika Rasti sambal. Iya. Brand Ika Rasti sambal itu penting di push. Iya betul. Jadi boleh kita bervariasi, tapi kita punya kekuatan untuk sebuah produk yang sulit disaingi oleh orang lain. Jadi kalau Mbak Ika minta tambahan modal ke Kasem atau ke saya akan tanya, atau Kasem akan tanya, bisnis yang mana? Sambal. Kenapa? Ya karena omset saya bisa satu bulan hampir 60 juta. Ya, jualannya di mana? Bikin sambalnya di mana? Di rumah atau punya pabrik? Pinjam uangnya berapa? Dan mau dikembalikannya berapa? Artinya itu udah mulai ke level sana. Tapi artinya kita punya satu produk andalan. Saya itu bagus banget Mbak Ika. Sambal itu. Soalnya kan orang dulu kan juga enggak, soalnya kan kemarin gini ceritanya, awal-awal kan sambalnya aku jual di sini gitu loh Kak, terus liburnya itu jarang, jadi makanya mau ngambil paketan itu terus terkendala gitu loh, akhirnya terus berhenti. Sekarang ya cuma tinggal di Shopee, kalau ada orang beli ya dibuatin kayak gitu, jadi sambalnya itu fresh kayak gitu. Yang bikin sambal bikin sambalnya di mana Mbak? Ibu di rumah di Indonesia. Oke. Ibu yang sudah nyobain Kasem biar di endorse ya di Kasem itu akan banyak benefitnya Mbak. Atau ke Kak Grace atau ke Kak Novi. Saya nggak ada yang sambal. Oh, kamu nggak ada yang sambal? Siapa? Kak Novi nggak ada yang sambal? Tergantung. Kalau saya sambal pecel lele sedikit, tapi kalau kayaknya sambal yang Mbak Ika saya bakal doyan. Apalagi kalau makannya bareng berdua Grace. Ada bebek di Sanchen. Iya kan, kita busukan ke Sanchen aja. Kita tulis Sanchen. Oke. Lalu Iya Mbak Ika. Selamat sukses ya. Semoga sukses ya. Senang sekali. Ya, makasih Kak Sam, Kak Novi. Iya. Kapan-kapan kita kontak lagi setelah pulang ya. Iya, kita pasti kontak lagi. Kita pasti kirim kabar ya. Mbak Ika, kita juga ada di YouTube ya, Radio Nongkrong Bareng itu setiap Rabu Mbak. Jadi setiap Rabu. Live streaming juga ya Kak. Live streaming ada minggu pertama bebas, minggu kedua ada apa namanya Pastor Janet, minggu ketiga ada KJRI, minggu keempat itu Pak Ustadz Haji Muhaimin Mbak Ika ya. Jadi bisa terus berinteraksi dengan kita supaya terjalin hubungan. Saya di Jakarta, Kak Grace di Ethiopia, kasihan di Zimbabwe ya. Semakin luas mendunia, udahlah go internasional lah.
internasional. Sekarang begini, Mbak Ika kan ada di Hong Kong, pulang ke Malang. Jadi bukan Banyuwangi, bukan menghilangkan kebanggaan kita sebagai warga Indonesia, tapi kalau bisa go internasional, bukan orangnya, tapi produknya. Amin. Terima kasih ya Mbak Ika ya. Ya, sama-sama. Ika. Ya, salam sehat, jaga kesehatan. Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Oke, para pendengar, kita putarkan sebuah lagu ya kan Novi ya. Ini dari ini lagu dari Eli Praslia Sukiem ya, dengan judul lagunya Belajar Bahasa Cina. Cino. Oke, mari kita menikmatinya. Oke. Basa ngendi opo aku oleh takon karo sliramu Dik koyo diwarai ben aku ngerti basa Cina kaya sliramu papat limo basa Cinane iku kepiye gampang wae alasan seumas kuwi basa Cinane yen hello ni hao ma de artine piye iku ngono anak koke halo kabar piye yen aku tresno kowe Dek ini bosone ni tenten piau liang Dek kuwi apa artine ngono artine aku pancen sing ayu dhewe Dek jebule gampang yen to belajar basa Cina karo sliramu Dek boten te aini bosen tai hencang honi tai ichi papat limo basa Cinane iku kepiye gampang wae alasan seumas kuwi basa Cinane yen hello ni hao ma de artine piye iku ngono anak koke halo kabar piye yen aku tresno kowe Dek ini bosone ni tenten piau liang Dek kuwi apa artine ngono artine aku pancen sing ayu dhewe Dek jebule gampang
ento belajar basa Cina karo sliramu. Dik, boten ta aini, bosen tai hencang hoi tai chi. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman minum, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ya, para pendengar, kita balik lagi dalam acara nongkrong bareng ya, Malming. Nongkrong bareng spesial Malming, malam Minggu spesial ya, bersama Kak Novi, Kak Grace, dan saya sendiri Kak Sam ya. Kak Sam, sebelum lanjut ke tamu berikut Kak Grace ya, saya mau menyimak beberapa teman atau pendengar radio nongkrong bareng yang sudah kirim komen di Facebook. Terima kasih banget ya, live chat sebenarnya ini. Jangan ada dusta. Selamat malam. Jangan ada dusta ini sebenarnya nama orang kali ya. Dan dia mengatakan menyimak terus mengajak teman-temannya ke sini untuk Eva Susanti katanya. Cerewet B, Ade Fazelen Hafiz, Bella Toya Latoya, sama Syarina Habibah. Ya, itu nama dari sahabat-sahabatnya Jangan Ada Dusta. Selamat malam Mbak Eli Prasilia Sukian. Ya Allah, terima kasih Kak Sam, laguku diputar. Iya, enak katanya membaca Jangan Ada Dusta, Mbak Ika Oktaviani. Oke. Baik teman-teman radio nongkrong bareng, kita di tamu yang berikutnya di malam minggu hari terakhir bulan April ini adalah seorang pria yang punya karya luar biasa. Iya. Kalau Anda lihat fotonya silakan di Facebook. Itu dia adalah saya panggilnya Mas Abe, apakah Abe atau Bang Abe? Abe ya, selamat malam Abe. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Mas Abe? Alhamdulillah. Nama panjangnya Abe, Panjang banget itu namanya. Oh, ada lagi yang lebih panjang. Ya. Ya, dikenalkan Mas Abe, siapa namanya? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Abi Misbaudin Dahing. Jadi nama panggilannya Abi Dahing sih yang apa biasa teman-teman panggil. Oke. Udah, ya. Salam kenal Kak Sam, salam kenal Kak Novi dan Kak Gita. Ya, salam kenal juga Mas Abe, Abe apa Abid GAD gitu ya. Adik ada ini nggak, ada relasinya, hubungan darah gitu ya. Jauh. Ada jauh dari Adam. Oh ya, dari Nabi Adam, sama-sama pria. Kita kan semua saudara dari Adam dan Hawa. Mas Ade, biasanya tamu kita perempuan, ini saya senang betul ada laki-laki nih. Ngapain di Hongkong Mas Ade? Tempatnya kerja. Jadi alhamdulillah sudah tahun di Hong Kong sebagai pekerja profesional sih Kak. Jadi kayak dulu zaman selesai kuliah, kebetulan dulu kuliahnya di teknik sipil di salah satu universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Terus hijrah ke Jakarta. Terus kerja di Jakarta itu di perusahaan konstruksi internasional lah. Jadi perusahaan di bidang konstruksi yang berasal dari Jerman. Kemudian ada salah satu branchnya di Indonesia, di tempatnya kantornya di Jakarta. Nah, aku
kebetulan masuk salah satu karyawan di sana. Terus udah tuh beberapa tahun kerja di proyek-proyek di Indonesia. Ada karena kan kebetulan proyek ini kontraktor ini adalah kontraktor yang skala besar. Jadi proyek-proyeknya itu yang kayak proyek untuk spesialis fondasi, tapi proyek-proyeknya yang proyek gede gitu. Jadi dulu aku proyek pertamanya di Grand Indonesia. Kalau tahu Hotel Indonesia zaman dulu tuh yang direnovasi, kan sekarang jadi Grand Indonesia sama Hotel Indonesia Kempinski ya, sama apartemen. Iya, betul. Nah dulu itu proyek pertamaku dari Hotel Indonesia yang lahannya di depan samping kiri kan, depan belakangnya itu masih tanah kosong. Betul. Sampai dibangun setinggi itu ya. Kemudian singkat itu ada beberapa Benar, yang Wisma BCA yang bagian depan perkantoran ya Pak. Terus yang di belakang ada mall, terus sampingnya ada apartemen Kempinski. Kemudian Hotel Indonesia yang direnovasi jadi Hotel Indonesia Kempinski kan. Betul. Nah terus karena perusahaannya grup internasional, terus di Hong Kong sama itu membutuhkan tenaga engineer. Jadi kita diperbantukan sebenarnya waktu itu ke Hong Kong, yang di cabang yang di Hong Kong. Nah waktu itu proyek yang pertama di Hong Kong tuh yang di jembatan. Jadi jembatan dari Hong Kong ke Macau tuh. Iya. Ya. Tahun berapa ya? 2013 sih mulai proyeknya tuh. Kan udah operasi juga ya, udah operasional sekarang ya. Cuman karena pandemi ini suka ditutup. Iya. Kalau nggak salah kepala konstruktornya itu bosnya apa orang French yang itu? Orang French ya? Ada beberapa subkontraktor, tapi main kontraktornya itu dari Hong Kong sendiri, namanya ya katakan main kontraktornya. Kalau subkontraktor kan dibagi-bagi, ada yang ngerjain fondasi, ada yang ngerjain struktur atasnya, terus ada kayak sub-subnya, jembatan itu kan dibagi-bagi gitu. Jadi banyak kontraktor sih yang turut, termasuk salah satu dari perusahaan kita gitu. Ya. Kamu di bagian apanya? Aku di engineer, jadi di site engineering ya. Konstruksi. Ngomong-ngomong, Bu Rasa sudah dekat ini. Bu Rasa kangen nggak sama Bu Rasa? Kalau kangen banget. Ini Universitas Hasanuddin, iya. Bukan? Benar. SMA-nya di mana? Di Indonesia, di Padang. Di Jeneponto ada. Di Jeneponto. Saya mau negeri 1 Jeneponto, ya. Dulu saya duduk di kota Makassarnya itu di Cendrawasih. Oh, Cendrawasih. Rumahnya di Panakukang. Cendrawasih Panakukang. Saya selalu lewat itu. Jadi yang kita bicarakan Kak Grace, kasihan dan pendengar Radio Nongkrong bareng sama AB itu adalah AB ini asalnya dari Sulawesi. Dari mana? Iya, betul. Sulawesi Selatan, Makassar. Ini tateto terus nih Kak Nov ini. Iya ini. Dari Makassar ya, dari Makassar. Dari Makassar. Saya tahunya cuma Universitas Fajar di Makassar. Universitas Fajar kayaknya baru ya. Baru, iya baru. Kayaknya baru ya. Itu. Mas Abai, ini mau tanya. Ini kan Hong Kong terkenal nih dengan 1000 bidadari, bahkan ribuan bidadari. Iya nggak sih? Iya. Nah, gimana menurut Mas Abe cara menghadapi para bidadari ini? Yang semuanya bidadari semua ini, semuanya cewek. Jadi Mas Abe kan istilahnya sebagai apa ya?
atau pangeran. Perawan di sarang penyamun nih. Pangeran di sarang penyamun. Perawan di sarang penyamun. Jadi gimana dia? ya terima kasih pertanyaannya Kak Grace. Jadi gini, kebetulan aku tuh hari Minggu juga ngajar bahasa Inggris di jadi volunteer di SBM. Kalau kenal Mbak Ike itu SBM itu apa tuh, sukses bersama mandiri. Jadi sana ada pokjar gitu di Kosovo. Aku diminta untuk ngajarin teman-teman mbak-mbak di sana yang mau belajar bahasa Inggris bareng gitu. Nggak ngajar sih sebenarnya, kayak sharing-sharing gitu. Terus habis itu sering dapat informasi kalau misalnya di Victoria Park itu sering ada kayak lomba gitu. Sedangkan aku juga hobi dengan nyanyi gitu kan. Terus pokoknya seni lah. Jadi ada hobi nyanyi sama hobi main drama. Coba nih kau nyanyi mau nih kok. Boleh. Saya pakai dialek Makassar nih. Coba nih kau nyanyi nih. Ya kan? Sebenarnya lagunya sudah dikirim ke emailnya Kak Sam nih, Berita Indonesia. Iya, nanti saya tutup di akhir acara ya. Boleh. Tapi prolog, intro. Itu ref. Banyak putri-putri yang mendengarkan ini. Waduh. Iya, Pak Bidadari nih yang mendengarkan nih. Bidadari mengajar bahasa Inggris di SBM. Iya. Oke. Total udah berapa tahun kau di Hong Kong? Apa rasa kau di sana? Di 8 tahun. 8 tahun. Sudah 8 tahun. Lumayan lama. Jadi sudah permanen resident juga sih, Kak. Pas kalau syaratnya di Hong Kong kan permanen resident 7 tahun ya. Jadi 7 tahun, iya betul. Pas 7 tahun tuh udah dapat permanen resident Hong Kong ID. Ini ada Eva Susanti, katanya Daeng ya. Dipanggilnya Daeng. Iya. Cerewet baik. Nah, teman-teman yang Kak Novi sebutkan tadi itu adalah pasukan saya. Oh iya. Jadi ada jangan ada Dusta, Eva Susanti, Cerewet B, ada Toya, terus itu mereka kita tergabung dalam satu produksi namanya Seia Sekata Production. Seia Sekata Production ada fanpage-nya Kak, di Facebook ada fanpage-nya Seia Sekata Production. Kita itu sudah 2-3 bulan terakhir itu rutin membuat drama pendek parodi gitu. Dan kita sudah produksi kalau nggak salah 4 atau 5 judul. Kemudian semuanya itu pihak Telin tertarik untuk menayangkan di medianya. Di mananya? Ya, jadi di media sosialnya Telin. Oh. Kayak kita dibeli lah karya produknya dramanya, terus ditayangin di media sosialnya Telin ya. Keren ya. Sudah berapa lama ya kok di Hong Kong tadi nggak pulang ke ujung pandang atau pulang kemana kok? Pulang ke itu saya tanya bukan engkau ya, kau. Ada pasar emang, ya tapi jangan bilang ujung pandang kau. Ya, kau. Yang lebih muda, yang lebih tua ngomong ke yang lebih muda boleh kau. Kalau saya ngomong ke Kak Nopi mungkin kita atau ki. Kak Nopi kan lebih kan ya. Sudah sebenarnya Indonesia maksudnya. Iya, setiap tahun tuh dari kantor saya ada jatah cuti 1 bulan, jatah cuti dibayar gitu. Jadi bisa dicicil 1 bulan itu bisa dicicil, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, atau bisa 1 sekaligus gitu.
dan dapat tiket gratis dari kantor pulang balik. Waktu itu sebelum pandemi bisa 2-3 kali dalam satu tahun bisa pulang. Tapi semenjak pandemi ini belum pernah. Sudah hampir 3 tahun belum pulang-pulang. Iya. Ya balik ke tadi di Facebook punya karya bersama teman-teman itu parodi ya? Ya. Parodi visual, audio visual atau bagaimana? Apa parodi yang dikirimkan? Jadi kayak kemarin yang terkenal kayak layangan putus itu, nah kita membuat ya layang putus yang mungkin di Indonesia agak terkenal ya. Lagi viral. Ya viral gitu. Nah kita bikin parodinya, lumayan bikin ketawa gitu. Oke. Bikin parodi. Sifatnya komedi ya? Komedi. Oke. Bagaimana studio atau cara pembuatannya? Iya. Cara pembuatan videonya. Jadi sebenarnya ada satu tempat atau apa? Kita di Hong Kong sih sebenarnya banyak spot-spot yang bagus ya Kak. Jadi di mana aja. Jadi kayak outdoor. Ada juga yang indoor kita. Yang terakhir itu kita sketsa Ramadan. Itu ada 5 atau 6 episode dalam satu judul tuh kayak ada 5 sampai 5 subjudul, episode atau edisi atau subjudul. Ya, betul. Nah, yang semua detailin. Jadi itu kita juga nyewa hotel untuk adegan scene yang mengharuskan di tempat tidur gitu. Maksudnya tempat tidur dalam tanda kutip ya yang kayak main Ramadan ya, tidur. sketsa Ramadan. Kasih kalau dengar tempat tidur dia mau mengantuk. Semua juga melek kalau adengan gitu ya. Jadi ceritanya kan sketsa Ramadan. Jadi ceritanya ya yang berbau-bau Ramadan. Jadi kayak bangun sahur, buka puasa kayak gitu. Tapi dibikin parodi gitu. Jadi agak-agak menghibur juga sih, bikin ketawa. Iya. Ada ini kan kerja di kantor, terus bikin 2 karya sendiri. Bagi waktunya gimana, Bos? Nah itu jadi karena panggilan jiwa seninya mungkin ada gitu. Jadi liburnya sih setiap hari Minggu Kak. Jadi benar-benar hari Minggu itu memanfaatkan waktu untuk tidak dengan nongkrong bersama, nongkrong aja gitu. Tapi nongkrong. Iya, yang berkarya, nongkrong berkarya gitu. Yang ada hasilnya gitu. Jadi mengerjakannya hari Minggu. Hari Minggu, syutingnya itu hari Minggu, dan untuk editingnya ya hari malam ya, pulang kerja editing. Saya setuju kayak Kak Grace juga passionnya, hasratnya untuk muncul eksis di dunia radio, presenter itu nggak capek, walaupun paling capek ya, Kak Grace ya. Aku gimana kesannya Kak Grace ya? Kesannya gimana Grace menjadi presenter tuh? Nah, capek banget atau gimana? Kalau presenter sih lebih ke lebih ke mulut kan, lebih ke kita harus berpikir gimana pikiran kita harus lebih cepat daripada mulut kita, karena kan mulut kita, iya kan? Iya nggak sih? Emang mulut kita adalah sebagai pengganti dari otak kita, alatnya. Kalau pikiran kan bisa ada pikiran untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran. Kita nggak bisa upload pikiran kita ke Facebook gitu ya. Istilahnya aja kita omongin kalau presenter kan. Iya, betul. Kebetulan pernah satu ada acara yang Kak Grace jadi hostnya, aku jadi bintang tamu nyanyi. Oh iya, acara di SBM kan. Terus aku tuh ngeliat dari bawah, Kak Grace ini kok nggak ada capeknya, ngomong aja terus.
sampai acara semua hidup, nggak ada yang sunyi apa segala macam. Agak Grace di situ. Aku bilang ngoceh aja ya. Perempuan kok ngomong terus gitu. Tapi hidup suasana hidup banget gitu. Sampai aku kalau dulu itu nari. Kalau dulu kita ngedance, dance itu nggak ada capeknya sama sekali itu Kak Sam itu saksinya. Benar. Dari pagi sampai malam ngedance terus sampai geleng-geleng kepala itu Kak Novi kalau tahu. Kak, itu dia, kalau kita passionnya di situ, energi kita akan tersalur ke situ. Artinya hobi menjadi habit. Hobi menjadi habit, apalagi kalau itu hobinya agak menjadi profesional ya. Jadi nggak merasa capek, nggak ada rasa capek. Nggak akan merasa capek. Sejauh kita tetap stay humble ya. Ya, terbayarkan dengan ini ya Kak, dengan apa tuh? Puas audiens ya, betul. Mereka senang, kita bahagia. Betul. Enggak? Iya. Abi, jadi kamu rencana nggak mau pulang ke Indonesia nih? Untuk sementara kayaknya belum dulu Kak, karena baru juga belum 2 tahun dapat permanent resident Hong Kong ID kan syaratnya harus 2 tahun baru bisa kemana-mana gitu. 2 tahun nggak boleh kemana-mana. Iya. Gitu. Selain untuk kantor yang saya selama 7-8 tahun ini kan nggak full di Hong Kong sih sebenarnya. Kantor saya pernah ngirim saya ke Filipina, ke Vietnam, bahkan proyek yang di Jakarta. Wow. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Ada berapa orang Indonesia sampai? Waktu itu 8 orang waktu pengerjaan jembatan, tapi pas proyeknya selesai itu pada mencar sekarang. Udah pada nggak tahu. 8 orang dari Indonesia. Iya. Nah, kembali ke masalah karya. Ini ada DNA dan genetik dari orang tua. Biasanya, saya jadi penyanyi karena orang tua saya juga punya darah seni. Atau AB memang menekuninya dengan tertarik aja terus memperhatikan. Iya. Terus ngikutin. Bagaimana awalnya? Justru pada heran semua orang-orang keluarga itu karena mereka nggak ada yang darah seni. Olahraga ya. Olahraga. Bapak saya kan dulu guru olahraga gitu. Jadi dia hobi poli. Kalau sekarang aku badminton. Jadi sebelum lockdown di Hong Kong tuh aku di Tung Chung sini ada klub badminton. Ini sekarang lagi buka lagi. Ya. Pace dan Mace masih semua lengkap ya? Sudah almarhum. Sudah almarhum. Sudah almarhum lah. Iya. Jadi kenapa kaget keluarga? Iya, jadi bukan olahraga tapi ke nyanyi gitu maksudnya. Iya. Dulu sih kayak kalau misalnya ada acara keluarga gitu suka nyanyi, tapi nggak mereka nggak kepikiran kalau misalnya saya kayak kemarin kan saya ada rekaman juga di sini di studio di sini, terus keluar tuh single baru sama ada video klipnya, terus ada beberapa cover lagu ya. Nah, kaget aja kenapa bisa juga katanya. Diminati ya? Dan responnya teman-teman diminati banyak orang juga. Iya, kemarin tuh keluar yang cover Bismillah Cinta dalam 24 jam ya. 24 jam itu kayak 2,3K itunya viewsnya. Di mana? Di fanpage Kak. Di fanpage. Selamat malam untuk Lampa Satrio ya. Terima kasih sudah mengirimkan komen juga. Terus siapa lagi nih? Oke, kita masih tunggu ya. Ini masih ada ini dari UAE
United Arab Emirates. Selamat malam, katanya hadir IND Elizabeth katanya. Aduh, ini sih Elizabeth, selamat malam juga. Mungkin selamat siang kali ya, atau pagi di sana ya. Iya, yang jelas beda waktu ya. Iya. Ya. Biasanya sore dia. Sore ya, sekarang gini hari sore ya, kayaknya sore ya, kayaknya sore. Selamat sore. Jam 4 ya. Beda 4 jam. Iya. Iya, ada jam sekarang. Iya. Jangan-jangan keluarga ada yang bilang Toseng Kodong, kenapa kita punya keponakan bisa jadi penyanyi begini Kodong? Karena naik odong-odong. Kodong tuh kasihan gitu ya. Jadi, iya, ya bukan kasihan dalam arti bersimpati, cuman aduh kasihan, aduh bukan main gitu ya. Oke. Mas Abel, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen gabung gitu, kira-kira boleh nggak atau gimana caranya untuk gabung di situ? Duet. Boleh. Jadi boleh banget. Jadi justru aku tuh sebenarnya mau kemarin pas ada banyak lomba nyanyi di Victoria Park, itu aku kumpulin semua yang juara-juaranya. Nah, juara-juaranya itu kita ada 30 orang itu tergabung dalam satu grup di WhatsApp. Rencana mau ngadain konser di udah deal tempatnya di gedung TNG ya. Tapi pas rencananya itu tanggal 6 Februari kemarin, tapi pas sebelumnya itu sudah lockdown, jadi TNG membatalkan semua acara-acara di gedungnya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau bergabung gitu, ya kita sih produksi drama pendek itu sering ada kayak ngajak bintang tamu. Kalau yang terakhir, produksi kita terakhir ini yang akan mau tayang, ada judulnya Ada Apa Dengan Cinta parodi. Oke. Jadi kita semua pakai baju SMA, ya semua castnya pakai baju SMA dan ya Kak? Iya, ada apa dengan cinta itu Aci ya, SMA ya. Iya betul. Oke. Cinta. Drama singkat ini durasinya artinya berapa lama sampai selesai episode ini? Durasi untuk satu judul antara 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Oke. Tapi kebanyakan 15 menitan ya. Oke, iya. Berapa orang tuh yang kalau yang mau ikut bisa? Untuk intinya kita yang benar-benar inti pemainnya itu yang tadi nongol semua di situ, kayak yang Kak Novi bacain tadi, ada jangan ada. Oh, itu teman-teman yang bisa semua. Ya betul. Jadi mereka itu ya satu tim. Kita berlima. Nah, kalau misalnya butuh pemain tambahan itu kita ada beberapa. Kalau yang kemarin Ada Apa Dengan Cinta, memang kita ngambil Kak Arya yang sudah yang viral juga, pernah masuk TV Hong Kong. Terus ada Exo Patria itu baru-baru mengeluarkan single juga, jadi kita rangkul biar kerjasama gitu. Kalau Ada Apa Dengan Cinta itu kan udah begitu besar namanya ya, di saudaranya Bang Rudi Sujarwo itu perlu ada copyright atau gimana tuh? Jadi sebenarnya kita adaptasinya aja sih Kak. Jadi ceritanya itu yang sama tuh kayak nama pemainnya, terus situasi, karena situasi SMA gitu. Kalau ceritanya kita bikin beda justru. Oh, iya. Settingan dari settingan formatnya yang pakai seragamnya itu, tapi kalau ceritanya beda sih, menyesuaikan kondisi di Hong Kong ya. Iya, karena cinta itu salah satu favorit saya, Dian Prasastro Wardoyo itu di Ada Apa Dengan Cinta, wow luar biasa. Kenapa nggak Ada Apa Dengan TNI?
sebenarnya jatuh cinta. betul. Iya betul. Sebenarnya ya next. Ide baru nih. Iya ide baru, boleh. Waktu itu kan Cinta dan Rangga tuh mulai saling membenci, tapi ada cinta, muncul begitu loh, ya, yang kira-kira, tapi ada tambahan semangat bekerja karena di rantau, ya mungkin bisa dikembangkan lah dari situ. Karena yang lebih kompeten di sini adalah Abi sendiri dan kawan-kawan tadi, ya teman-teman tadi. Oke. Nah, ini seru nih. Seru banget, menarik Seru sekali. banget. Ada ya silakan Grace. Ya mungkin Mas Abi ada yang ingin sampaikan ini. Minum dulu aja dulu. Balok. Ya tadi temen balok dulu. Balok itu tuak gitu, arak gitu. Jangan sampai mabuk lah. Nggak boleh. Nah, menjawab pertanyaan tadi Kak Grace mengenai apa tuh bagaimana beradaptasi dengan teman-teman yang semuanya perempuan. Jadi ya aku sih ya lurusin niat ya. Jadi bukan yang berkumpul dengan mereka, bukan yang main-main apa, yang genit gitu. Ya nggak bisa dipungkiri karena kita laki-laki sama mereka perempuan. Cuman ya aku satu fokusnya untuk berkarya, karena kita masing-masing punya keluarga ya. Teman-teman semua yang dalam satu geng saya tuh semuanya punya keluarga. Ada juga yang gadis tapi mereka punya ini. Oke. Pertama kali ke Hong Kong, shock gak sih ngelihat yang semuanya pastinya banyak perempuannya gitu? Ada merasa shock gak? Ya, kaget gitu. Betul. Campur aduk. Ada wow-nya, ada ya bahkan ada kayak prihatin juga gitu karena kan banyak cerita. Karena saya kan nonton dulu yang film Indonesia Minggu Pagi di Victoria Park. Iya. Dulu ada film Indonesia yang terkenal tuh Minggu Pagi di Victoria Park. Jadi kayak di kehidupan para PMI di Hong Kong tuh kayak banyak cerita, banyak variasi gitu. Ada yang positif, ada juga beberapa yang negatif. Nah itu jadi bahan referensi sih. Jadi kayak bagaimana menyikapi, bagaimana cara beradaptasi dengan mereka itu ya ngasih mikirnya refernya ke sana gitu. Abi ini kita kayaknya ada beberapa teman yang pengen dengar lagunya kalau memang kasih. Kasan nanti silakan. Iya, enggak, nanti kita akan putarkan lagunya di ujung acara malam ini ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya, itu banyak yang sering bilang Mas Abi minta nomor teleponnya dong, gitu. Bisa nggak? Dikasih nggak sering? Dikasih atau apa enggak? Boleh kan untuk berteman dan kalau mau berkarya bareng. Tapi kalau yang spesial nggak bisa. Kalau yang spesial Novi bisa. Kalau yang spesial lempar ke sini. Boleh. Tapi itu dulu, kalau sekarang sih enggak nolak maksudnya. Enggak nolak. sering dapat banyak japri yang mengajak yang ke negatif. Tapi aku bilang gini, Mbak, kita lurusin ini ya, kita berteman baik aja kan, lebih baik, lebih langgeng, lebih awet. Kalau mau berkarya, ayo berkarya bareng-bareng. Karena di sini emang aku berkumpul dengan kalian tuh bukan untuk yang main-main biasa gitu. Main boleh ketawa-ketawa boleh. Main bola. Ketawa boleh, happy. Bola. Bukan bola sodok ya. Itu bilang apa tuh Kak? Jelas dong Kak. Itu ciri khas orang Makassar, nggak bisa dikasih lihat cuman separuh. Dia mau lihat semuanya itu. Harus jelas. Ini di penghujung Ramadan ya kita. Jadi selama bulan puasa menjalankan puasa. Batuk. Selama menjalankan puasa itu kendalanya atau seninya di Hong Kong, Abi gimana?
sendirian, sahurnya bagaimana, bukanya bagaimana. Saya pikir kalau buka nggak begitu pusing lah ya. Di banyak supermarket yang menjual makanan itu halal juga, terus di banyak pasar. Kita stok aja di kulkas gitu. Stok aja di kulkas. Gampang nggak? Gampang. Untuk karena kerjaan memang saya kerjanya di konstruksi, jadi kadang sampai malam gitu. Terus ya bawa gitu, masak dari rumah bawa. Di sana kan tempat kerja ada kulkas juga, ada microwave segala macam. Nggak ada masalah yang signifikan ya. Tapi saya tadi terkesan dengan apa yang dikatakan, ya alhamdulillah. Abe tentang kalau ada yang menghubungi Abe itu yang sebaiknya kita merawat hubungan. Karena saya misalnya dengan Grace, itu kita kalau kota di Jawa Tengah atau Jawa Tengah dekat Solo, Klaten, itu kita kenal lama tetap temenan singkatannya. Betul. Iya. Tapi ada juga yang Cilacap, cinta lama tak terucap. Iya, asik. Iya. Jadi Lebaran ini lengkap. Iya, ada ya, betul. Sholat kita akan masuk, kenapa ke sholat itu ya, saya ke lompatnya. Maksud saya itu loh, apa sih namanya? Oke. Jadi kita menutup hari raya, besok kalaupun mungkin kita akan ada takbiran. Libur nggak besok, Abi? Libur. Libur, bisa join kita dong ya, kalau kita mau streaming takbiran. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sama Kak Grace sekalian. Ya. Boleh, ayo. Jadi gini, formatnya ada lagu, beduk, takbiran, nanti salam-salam ya kan, minal aidin, wal faidin dan lain sebagainya, karena sudah meraih. Kalau Pak Ustadz Haji Muhaimin mengatakan yang pertama kalau mau sholat id ini, terutama para pendengar wanita itu jangan bau ketek, ya, asem, itu mengganggu kasihan tetangga yang sebelah. Jadi mandi bersih, mandi penuh. Kalau bisa sebelum, iya. Kan banyak produk juga deodoran kan, jadi harusnya aman lah. Zaman sekarang kan banyak skincare yang jangan mau terbatas aktivitasnya bersosialisasi hanya karena bau-bau itu. Jadi sekarang banyak produk-produk. Ya kan Kak Grace? Kak Grace itu selalu wangi. Kak Grace itu selalu wangi dimanapun. Makanan curiga nih. Kemarin diajak, bentar kan Obi. Jadi kemarin Kak Sam, kemarin kita diundang di podcastnya Kak Grace, sekalian diajakin makan buka puasa bersama di salah satu warung Indonesia di Saingpo. Bukaan ini. Di mana? Kok saya nggak diajak? Mereka nggak tahu. Bongkar. Harusnya tahu kan, udah tayang kan ininya YouTube-nya Kak. Kok saya nggak diajak Kak? Mereka belakang. Mereka bilang. YouTube-nya apa? YouTube-nya? Ada AB Dahing Kak. ABBEI Dahing. ABBE.